Selamat minum obat dalam 3 menit. Topik Welcome Metode adalah tentang penyakit Kawasaki. Kami akan membahas definisi, penyebab, gejala, dan pengobatan. Ini adalah penyakit yang menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Ini dominan pada anak laki-laki. Ini adalah penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya setelah 6 hingga 8 minggu. 25% risiko komplikasi jantung. Patofisiologi. Patofisiologi ini adalah penyakit radang autoimun, yang berarti bahwa sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Sistem kekebalan tubuh menyerang kantung kaliber sedang. Contohnya, arteri koroner jantung. Sistem kekebalan menyerang endotelium pembuluh darah ini. Kolagen dalam kantung ini rusak. Serangan ini menghasilkan pembekuan darah dan pembentukan bekuan darah. Gumpalan ini menyebabkan iskemia dan infak arteri koroner bisa menjadi aneurisma. Gejala penyakitnya hiperdermia, demam bisa mencapai 40 derajat dan bisa bertahan hingga 5 hari. Demam dapat menyebabkan dehidrasi dan kejang, konjungtivitis. Dengan mata dan air mata merah, lidah merah yang terlihat seperti stroberi, ras ekstremitas kulit disertai dengan edema tungkai. Itu gatal, limfadenopati yang merupakan peradangan pada kelenjar getah bening, terutama di daerah serviks dan daerah aksila. Saya mengingatkan Anda bahwa demam bisa mencapai 40 derajat dan menyebabkan dehidrasi dan kejang-kejang. Kelenjar getah bening sering duduk di leher dan di bawah ketiak. Di tingkat diagnostik, sejauh ini tidak ada tes khusus. Anemia diamati dengan penurunan sel darah merah. Ada juga hiperleukositosis dengan tingkat sel darah putih yang tinggi. Akselerasi kecepatan sedimentasi darah merupakan elemen yang sangat penting untuk membangkitkan diagnosis. Ultrasonografi harus digunakan untuk melakukan ekokardiogram untuk memeriksa kondisi arteri koroner untuk mengidentifikasi pembentukan permulaan aneurisma. Perawatan termasuk komponen simptomatik dan etiologi. Kelas 1. Anda harus menjaga demam. Aspirin menurunkan suhu dan pada saat yang sama mencegah pembentukan gumpalan darah. Namun, perlu diketahui bahwa pada usia ini dan di bawah 10 tahun aspirin sendiri dapat menyebabkan sindrom Reye. Bahkan jika sindrom ini jarang terjadi, ia dapat menyebabkan kondisi serius seperti peradangan dan edema hati dan otak. 2. Setelah perawatan simptomatik, diperlukan perawatan etiologis. Ini didasarkan pada imunoglobulin intravena. Tidak boleh dilupakan bahwa penyakit ini adalah autoimun. Untuk meringkas, penyakit Kawasaki adalah autoimun. Ini terutama mempengaruhi anak laki-laki di bawah 5 tahun. Ini menyebabkan demam, ruam kelenjar getah bening di leher dan penampilan lidah seperti stroberi. Selain konjungtivitis ini harus diobati dengan aspirin untuk menghindari komplikasi jantung. Anda juga harus tahu bahwa aspirin itu sendiri dapat menyebabkan sindrom Reye. Terima kasih telah menghadiri episode pengobatan ini dalam 3 menit. Silakan bergabung dengan rantai dan klik tombol suka.